Sidang peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal merampas perhatian publik ke PN Cirebon. Ini adalah pertaruhan buat Saka untuk membuktikan bahwa dia bukanlah pelaku yang menyebabkan Vina meninggal dalam perkara yang menurut hasil sidang PN Cirebon disebut sebagai kasus pembunuhan berencana itu. Saka Tatal telah menjalani hukuman dan bebas murni. Tapi dia berkepentingan membersihkan nama. Dia ingin menghilangkan status terpidana yang disandangnya. Nah ini apa namanya banyak yang menghubungi Pak. Wah, nggak apa-apa, kan udah terkenal. Iya iya. Ini kakaknya tuh ya? Wow. Baru mandi. Enggak belum. Belum mandi. Wah, kamu baru bangun. Baru bangun semua. Oh, baru bangun semua. Emang tidur jam berapa? Jam 12. Jam 12. Kenapa tidur jam 12? Saka getol membela diri. Termasuk kepada Deddy Mulyadi, tokoh masyarakat Jawa Barat yang juga getol mencari fakta dengan mewawancarai para pihak terkait kasus Vina dan Eki. Bukan kamu beli bensin. Bukan, jadi sekedar nemenin. Ini penting kamu itu waktu itu Aldi disuruh sama Eka beli bensin ke SPBU. Kamunya ngebonceng. Ya kan, motornya dianterin ke arah anak-anak yang mau ditangkap itu. Iya. Kamu jadi ikut. Yang jelas berkumpul di sini. Di sini berkumpulnya satu ada Mas Sadikun, dua ada Kak Jaka, yang ketiga ada yang lagi tidur tuh. Siapa namanya? Irwan. Yang keempat Ada Afri siapa? saudara juga. Di mana rumahnya? Rumahnya cuma di sana, cuma sekarang orangnya jarang keluar, cuman nggak tahu kerja. Oh, kerja. Yang jelas ada namanya Afri. Iya. Terus ada teman-teman Sadikun juga. banyak ya, bahwa orang yang sebanyak itu berkumpul pada tanggal 27 Agustus 2016 dari mulai maghrib sampai jam 10 malam di sini. Pas malam minggu. Tapi, apakah sidang PK Saka Tatal telah menjelaskan secara terang benderang bahwa Saka Tatal tidak berada di TKP ketika malam kejadian 27 Agustus 2016? Pemirsa, peninjauan kembali Saka Tatal tidak hanya menjadi pertaruhan bagi pemuda yang sempat dihukum 8 tahun penjara dalam kasus Vina dan Eki itu, tapi bakal menjadi pintu bagi 7 terpidana lain untuk mendapatkan keadilan. Tapi, apakah dalam sidang PK, kuasa hukum Saka Tatal telah sanggup menghadirkan bukti baru serta saksi-saksi yang menjelaskan bahwa ia tidak berada di lokasi kejadian saat peristiwa di malam 27 Agustus 2016 menggegerkan Cirebon? Kami ajak Anda membahasnya bersama narasumber kami, yaitu Kabareskrim tahun 2008-2009, Susno Duaji. Pak Susno, apa kabar Pak? Selamat malam. Selamat malam para pemirsa sekalian. Ya, terima kasih sudah bersama kami. Pak Susno, melihat perkembangan kasus Saka Tatal ini, apa respon terkini Anda, Pak? Saya melihat perkembangan PK Saka Tatal ya. Pertama, banyak pelajaran yang kita ambil ya. Pelajaran bahwa yang butuh keadilan itu bukan hanya kalangan atas, pejabat, konglomerat, darah biru dan sebagainya. Rakyat kecil pun perlu. Lihat aja Saka Tatal, sudah bebas dia. Tidak lagi di penjara, tapi dia perlu memulihkan nama baik. Jadi ini pelajaran yang sangat bagus bagi kita. Nah, kemudian melihat perkembangan PK, karena saya hadir juga di sana sebagai ahli ya, ya saya kira tidak ada alasan ya untuk tidak mengabulkan gugatan Saka Tatal. Bukan hanya Novum saja yang mampu dihadirkan oleh penasihat hukum. Kekeliruan putusan saling bertentangan ada, kemudian kekeliruan hakim di dalam menerapkan hukum.
juga ada. Jadi dari 3 sudut atau 3 pintu gerbang peninjauan kembali untuk PK Sakatatal ini semua terpenuhi. Jadi tinggal kita mohon hakim yang bijak, hakim yang adil, hakim yang memahami keadilan yang berlaku di tengah masyarakat. Dan juga kita bisa melihat fenomena bahwa di Indonesia ini masih banyak orang yang rela berkorban waktu, tenaga, uang. Seperti Pak KDM, Pak Didi Mulyadi, kemudian para advokat yang maju tampil untuk membela kebenaran tanpa dibayar. Luar biasa, yang semestinya negara ikut andil di dalam menegakkan keadilan ini. Kita salut kepada orang-orang yang membela rakyat kecil, yang mengorbankan segalanya demi kebenaran ini. Salut kita. Jadi bagus sekali ini. Ya, Pak Susno, ini kan keyakinan Anda cukup beralasan, tetapi hakim di sidang PK tentu memerlukan dikuatkan melalui bukti dan saksi. Apakah Anda yakin itu akan terbukti dalam sidang di pengadilan PK ini, Pak? Bukti atau apapun namanya, hukum yang tertinggi itu adalah keadilan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, baik itu undang-undang yang kita rumuskan, kita beracara di pengadilan, tujuannya satu, yaitu keadilan. Tinggal kita yang hadir di persidangan itu mau cari yang nyeleneh-nyeleneh demi membatalkan PK ini atau demi menolak PK ini, apalagi ini urusan hukum. Segala alasan bisa dicari. Apalagi kalau putusan hakim itu ya tidak ada yang membantah gitu kan, nanti kalau udah keluar lagi. Tapi kalau selama kita berprinsip bahwa keadilan harus tegak, kita nggak lagi mempersoalkan cengkonek-cengkonek yang nggak jelas itu. Tapi lihat aja, siapa yang mengatakan bahwa Sakatatal adalah pelaku daripada pembunuhan berencana itu? Ada nggak? Hanya orang yang agak aneh aja saya kira. Berapa ratus juta rakyat Indonesia percaya bahwa Sakatatal bukanlah pelakunya. Ya. Dan bisa jadi yang di dalam itu bukan pelakunya. Tapi kalau kita rela demi mempertahankan, mencari pembenaran. Jadi lihat ya, kalau kita mencari pembenaran, segala alasan bisa dibuat, apalagi penguasa gitu ya. Tapi kalau kita mencari kebenaran, inilah saatnya kita untuk berbuat sesuatu yang benar. Ya. Ya, saya setuju Pak Susno. Kalau bicara tentang pembenaran, sebenarnya nggak perlu saksi atau bukti baru kan? Hakim tinggal memutuskan. Ya. Nah persoalannya jalan menuju kebenaran tadi itu kadang berliku dan panjang sekali. Ya. Kami menyaksikan Pak Susno di persidangan menguatkan statement Anda sendiri tadi di depan hakim dan juga para seluruh mata orang Indonesia. Tetapi masih belum cukup kuat untuk meyakinkan sebagaimana Anda meyakinkan penonton kita hari ini Pak Susno. Tergantung di sini dan di sini. Adakah di sini kebijakan, di sini nurani? Ya, kalau nurani kita masih kebijakan dan nurani kita masih mengorbankan rasa keadilan, berani menindas suara hati, ya sudah. Buat apa ada PK? Maksudnya Pak Susno, Nah, hakimnya ini Pak berarti yang kurang atau gimana? iya, saya sangat yakin, ya sekarang ini sangat-sangat yakin bahwa hakim yang akan memutus ini, dia mengikuti jalan sidangnya, dia akan memutus mengabulkan ini. Tapi kalau dia menolak, ya terserah dia, tanggung jawabnya pada Tuhan. Artinya tanggung jawab hakim pada itu seluruh rakyat Indonesia. Artinya Pak Susno, hakim itu nggak pakai ini sama pakai ininya Pak, kalau dia tidak memutus secara adil tadi kata Anda. Iya. Siapa coba yang mengatakan bahwa Sakatatal adalah pelakunya? Kalau dari hati nuraninya ya. Tapi kalau dari segi pembenaran beda dengan kebenaran. Wah, pokoknya yang penting apa yang saya lakukan, saya tolak aja dia. Sudah, tidak ada alasan. Karena apa? Dalam hukum itu segala alasan bisa dikemukakan. Tetapi kalau kata hati, kata nurani, itu nggak bisa ditolak. Sulit untuk menolaknya. Ya.
Tapi kalau kita mencari pembenaran, udah segala alasan, segala kalimat bisa disusun. Wah inilah, wah nopomnya, wah inilah, wah itulah. Tapi kalau kita melihat kenyataan, melihat fakta, turun ke lapangan, apa iya Sakatatal itu geng motor? Apa iya Sakatatal itu ada kepentingan untuk membunuh orang? Apa iya mereka kejar-kejaran? Apa iya itu dong dilihat. Ya. Nah, kemudian kalau kita mainkan meninjau dari segi hukum, sekarang satu pertanyaan bisa jawab adalah mana buktinya bahwa peristiwa ini adalah peristiwa pembunuhan? Ayo, kita jangan melihat wah ini sudah punya kekuatan hukum tetap, wah kita hormati putusan pengadilan. Nah, itu namanya cari pembenaran. Tapi kalau kita nggak cari pembenaran, mana peristiwa hukumnya? Oh, peristiwanya aja nggak ada kok. Ya, ya. Pak Susno, Anda pasti mengikuti ya, sebagaimana Nusantara TV juga menayangkan sidang PK Sakatatal itu sepanjang hari, tetapi kok masih belum mampu meyakinkan hakim. Kalau dari perspektif Pak Susno duduk sebagai hakim dalam sidang itu, Anda butuh apa lagi Pak untuk diyakinkan Pak? Kalau hak PK, saya hakul yakinnya. Hakul yakin bahwa hakim yang sekarang, baik yang nyidangkan untuk mencatat itu karena yang mutus bukan beliau-beliau kan. Dia yakin bahwa ini dikabulkan. Dan saya yakin juga kita nggak tahu siapa hakim agung yang ditunjuk ya. Kalau hakim agung yang ditunjuk untuk mengadili PK ini, saya yakin PK ini akan dikabulkan. Kecuali ya ada alasan-alasan yang kita tidak tahu. Ya. Apa yang Pak Susno sampaikan dalam sidang itu Pak, secara substansi yang membuat Anda sendiri bisa meyakinkan hakim sehingga tidak perlu lagi membuang waktu lebih lama untuk mengambil keputusan, Pak Susno? Ya, jadi begini, dalam teori penyidikan di sekolah polisi manapun, penyidikan itu apa sih? Membuat orang suatu peristiwa. Peristiwa sudah terang benderang. Apa peristiwa? Ditemukan satu jenazah laki-laki meninggal, satu perempuan luka berat, ditemukan darah numpuk di situ, ditemukan helm, ditemukan sepeda motor yang bekas kecelakaan, maka itulah peristiwanya dan disimpulkan itu adalah kecelakaan. Dengan alat bukti kami belajar di sekolah polisi dan sekolah manapun juga di triangle evidence, yaitu segitiga alat bukti. Di situ semua menunjukkan bahwa peristiwa itu kecelakaan. Ya, kalau kita masih nggak percaya dengan Polres Kabupaten, ya, Kabupaten Cirebon sudah menyimpulkan sudah tuntas tas laporan polisi tentang kecelakaan. Timbullah laporan polisi tentang pembunuhan di Polres Kota Cirebon. Orang masyarakat setempat mengatakan itu namanya Cikot. Nah, Cirebon Kota. Kalau Polres Sumber sudah selesai. Nah, kemudian untuk suatu peristiwa kita bisa buktikan pidana apa bukan harus ada peristiwanya dulu. Nah, sekarang peristiwa yang ada di Kota Madiun Kota Cirebon di mana? Yang ada peristiwa itu di Kabupaten Cirebon. Jembatan layang itu masuk wilayah kabupaten. Saya tidak ngarang, saya berdasarkan itu. Nah, yang masuk wilayah kabupaten sudah disimpulkan oleh penyidik kecelakaan lalu lintas. Dialah yang kita percaya, yang mengolah TKP yang benar, sesuai prosedur, sesuai alat bukti. Itu udah clear ya Pak ya? Udah selesai sebenarnya ya? Udah clear. Ya. Nah, kalau tentang pembunuhan di Kota Cirebon, kota ya ingat, di mana TKP-nya? Korbannya siapa? Kalau Vina dan Eki itu korban kecelakaan lalu lintas. Nah, sekarang korban pembunuhan siapa? Di mana jenazah temukan? Kalau oke lah belakang showroom. Di situ tidak ada alat bukti sama sekali. Sepeda motor nggak ada, samurainya nggak ada, darah nggak ada, sidik jari nggak ada. Ada Pak bambu Pak? Ada bambu Pak? Ya. Tidak sesuai lah, wong bambu itu bukan balok dan di batu juga jangan lupa Pak Susno. Ya batu sudah dilempar masa diambil lagi. Pak Susno, dilempar dengan batu. Yo. Saya pengen tahu dari perspektif seorang polisi, Anda kan kabar reskrim, seorang reserse kriminal ketika mengonstruksikan, menilai sebuah kasus seperti ini, apa yang ada dalam mindset seorang polisi sehingga dia harus yakin dulu bahwa ini kasus. Sementara Anda yakin bahwa Cikot itu nggak ada kasus. Saya khawatir sejak awal ini sudah mimpi atau awang-awang Pak Susno.
Ya makanya saya katakan ini peradilan hantu gitu. Kan kenapa peradilan hantu? TKP-nya di mana? Oke, kita itu dulu lah. Setelah tahu TKP-nya, baru kita cek peristiwanya apa. Dengan apa kita menentukan peristiwa? Menurut teori penyidikan dan menurut hukum acara kita ialah dengan alat bukti, keterangan saksi yang tidak boleh bertentangan satu sama lain dan harus ada keterkaitan dengan alat bukti yang lain, saling bersesuaian. Ya. Lah ini ada keterangan saksi pembunuhan, tapi satu sama lain bertentangan. Jangankan satu sama lain bertentangan, semua kompak pun belum tentu benar. 10 orang kompak mengatakan bahwa di situ ada macan. Bisa saja dia berbohong, padahal nggak ada macan, di situ hanya kucing gitu kan. Itu udah bohong kompak. Apalagi kalau sudah bertentangan, satu mengatakan macan, satu mengatakan ular, ya udah berarti keterangan saksi sudah begini. Kalau dia bersumpah, Pak, sumpah pocong, Pak. Ya mau sumpah pocong, mau sumpah macan pun kan ketidakkontan hari itu juga dibalas kan. Saya mohon janganlah kita bersumpah dengan lain-lain karena nama Allah itu tidak boleh untuk jadi mainan. Gitu. Ya. Pikirlah, hidup di dunia ini hanya sementara, nggak sampai menit hitungan akhirat ya. Jangan sampai kita main-mainkan sumpah, jangan sampai apa resikonya ingat di akhirat nanti. Ya, baik. Pak Susno, saya mengajak Anda untuk melihat kembali soal sumpah-sumpah yang tadi Anda sampaikan itu. Banyak yang bersumpah. Salah satunya adalah Ibtu Rudiana yang bahkan berani melakukan sumpah pocong. Kita lihat kembali tayangan bagaimana Ibtu Rudiana kemudian menyatakan berani untuk mengambil sumpah pocong. Berikut ini. Egy masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Coba, bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Percuma. Itulah pernyataan Ibtu Rudiana saat mengaku berani melakukan sumpah pocong pada konferensi pers. Iya, Pak Susno, komentar Anda soal sumpah pocongnya Ibtu Rudiana? Saya tidak mengomentari itu hak pribadinya Pak Ibtu Rudiana, tetapi saya hanya secara general aja saya katakan bahwa sumpah di dalam agama itu, agama apapun juga ya, seluruh agama, seluruh keyakinan, kepercayaan tidak boleh dipermainkan. Kalau di dalam Al-Quran ada tidak boleh mempermainkan nama Allah, di agama lain juga saya kira begitu. Soal ada yang begitu, aku tidak campur tangan urusan masing-masing. Ya, ini kan sebaiknya Ibtu Rudiana hadir di sidang, Pak ya. Tapi lebih memilih untuk hadir dalam konferensi pers di depan media bersama Hotman Paris. Komentar Anda, Pak? Saya sesama polisi dengan dia ya, tapi dia masih aktif, saya sudah pensiun. Berkali-kali saya himbau, sangat bagus kalau hadir. Kenapa sangat bagus? Karena disitulah forum yang forum itu forum beneran pengadilan gitu kan, nanti diperiksa kemudian keterangan saksinya pro justisia gitu kan untuk kepentingan peradilan dan sebagainya, dan kesempatan itu adalah kesempatan emas untuk dia membersihkan segala tuduhan pada dia. Saya juga bersedih ya, satu court dengan saya, dia polisi, saya polisi, kemudian dia dihujat, saya juga ikut sakit, gitu kan. Apa hujatannya kan? Dituduh merekayasa, dituduh berbohong, dituduh segala macam. Kesempatan terbaik untuk dia menyatakan, menolak, membantah, dan sebagainya, dengan segala bukti dia ajukan di depan pengadilan. Itu bagus sekali. Daripada diperdebatkan di ranah publik, itu sangat bagus kita saya kira. Tapi hak dia ya, misalnya dia katakan, oh saya nggak akan hadir, ya monggo lah, silakan. Artinya sebagai polisi aktif tidak mungkin mengambil sikap sendiri kan, Pak? Pasti ada apakah masukan, arahan atau perintah dari perwira di atasnya mungkin? Oh jelas, kalau perintah atau arahan pasti ada pertimbangan minimal. Tapi urusan ini adalah urusan pribadi dia ya. Karena masalah anak meninggal, masalah kesedihan dan sebagainya itu pribadi urusan dia. Dan saya juga ikut berduka cita, ikut bersedih ya. Kita bisa merasakan bagaimana penderitaan, kesedihan yang dirasakan oleh Ibtu Rudiana. Tapi jangan sampai kesedihan itu ditambah lagi dengan hujatan-hujatan akibat kekeliruan langkah. Ya. Nah, hadir di pengadilan adalah hal yang paling bagus untuk mengklarifikasi apa
yang selama ini dia anggap tidak benar. Baik. Pak Susno, kita rehat sejenak. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Kita akan segera kembali. Pemirsa, kami akan segera kembali untuk Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami di NTV Prime Dialogue. Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialogue. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Saya tengah berdiskusi dengan Kabar Eskrim tahun 2008-2009, Bapak Susno Duaji. Pak Susno, kita lanjutkan diskusi kita. Pak Susno, terlepas dari seorang Ibtu Rudiana mengalami kasus pribadi karena putranya menjadi korban dari peristiwa ini, tetapi sebagai polisi aktif tentunya dia harus menjalankan dan memberikan contoh untuk patuh pada hukum. Tidak dilarang memberikan keterangan di publik atau media, tetapi paling penting adalah hadir dalam persidangan. Menurut Anda, Pak Susno, sebagai seorang polisi yang sudah berpengalaman, apakah ada yang ditutupi sehingga tidak berani bersumpah di depan hakim yang katanya wakil Tuhan di muka bumi, tetapi berani bersumpah di depan media, Pak Susno? Di depan hakim kita justru bersumpah sesuai dengan agama kita, agama yang kita anut, jadi itu resmi sekali gitu ya. Kemudian tentang bagaimana Pak Rudiana ya, apa ada yang ditutupi, apa tidak, kita tidak tahu kita. Yang berikut, kita juga wajib bersyukur dan hormat kepada Bapak Kapolri, Pak Jenderal Sigit, bahwa kalau benar ya informasi kan sudah beredar di beberapa media, sudah diperintahkan untuk memeriksa Pak Ibtu Rudiana gitu. Untuk memeriksa terhadap beberapa hal yang perlu dipertanyakan dan ada tidak pelanggaran. Ya, kita hormat kepada Polri dan mudah-mudahan saja Ibtu Rudiana tidak ada pelanggaran apapun juga gitu kan. Karena dia lagi ditimpa kemalangan. Tapi kalau ada pelanggaran ya tentunya harus menerima sanksi. Tapi apapun mari kita ikuti, kita hormat kepada Polri bahwa katanya sudah dipanggil ke Mabes, sudah dimintai keterangan. Nah, terkait dengan apa saja yang ditanyakan kita tidak tahu, tapi apapun juga itu langkah positif gitu. Bisa menjawab pertanyaan daripada masyarakat bahwa minta agar Ibtu Rudiana diperiksa. Bagus itu. Ya. Pak Susno kan mengikuti jalannya sidang PK Sakatatal ya Pak ya. Artinya dari keterangan-keterangan ahli atau saksi yang hadir dalam sidang tersebut, apa yang Bapak bisa elaborasi atau sampaikan sehingga itu menguatkan keyakinan Bapak bahwa hakim sebenarnya tidak perlu menunggu waktu lebih lama lagi karena sudah banyak keterangan yang disampaikan? Iya, dari pakar pidana, pakar forensik ya, forensik pidana, Pak Profesor Muzakir gitu, Bapak Profesor Reza Indragiri, dan ditambah dengan ahli-ahli lain dan ditambah dengan saksi fakta. Ya sudah lebih dari novum gitu kan, bahwa artinya banyak sekali kekeliruan baik di dalam proses, baik di dalam putusan yang diberikan. Ya, tata cara sidang saja sudah salah gitu, karena Sakatatal saat kejadian umurnya 16 tahun. Menurut hukum acara peradilan anak, peradilannya harus tertutup, hakimnya hanya satu, hakim tunggal, tidak boleh berpakaian toga dan sebagainya. Ya. Nah dari situ saja udah terlihat nyata, tidak terbantahkan lagi ya. Belum dari hal-hal yang lain gitu ya, yang menunjukkan di mana alibinya Sakatatal saat kejadian dan lain-lain, peran Sakatatal seandainya peristiwa itu ada juga tidak sesuai. Jadi sudahlah. Artinya tidak perlu orang yang punya kemampuan hukum atau kemampuan forensik yang hebat-hebat sudah kasat mata lah gitu. Makanya saya begitu yakin bahwa hakim Mahkamah Agung yang akan memutus sangat-sangat bijak, sangat-sangat adil dan sangat-sangat mendengarkan apa yang terungkap di persidangan kemarin. Ya. Jadi bukan tolak ukurnya bukan pendapat pribadi saya, tapi apa fakta yang terungkap di persidangan. Semua mata memandang, baik yang disiarkan oleh Nusantara TV yang seharian memancarkan ini dan stasiun-stasiun televisi swasta lain gitu kan. Semua penuh dengan penonton dan semua kita tahu apa tanggapan mereka. Silakan dibaca masing-masing TV swasta, podcast pribadi gitu menayangkan sidang itu dan komentarnya apa di bawah.
Kalau ada yang mengatakan, wah itu komentar saja, wah itu Susno belum apa-apa udah memutus hakim. Saya tidak memutuskan. Saya sebagai rakyat berhak juga memberikan pandangan. Tentang pandangan saya diterima oleh hakim atau tidak, ya masa bodoh lah, itu kewenangan dia. Tapi masa saya nggak boleh memberikan pandangan, kan begitulah. Sekarang siapa yang mengatakan sini 280 juta penduduk Indonesia, ada berapa yang mengatakan bahwa Sakatatal adalah pelakunya? Ya. Ya. Jadi hadiahnya Pak Susno 15 juta masih berlaku dong, Pak ya? Masih. Tapi harus dibuktikan ya. Buktinya itu apa? Saksinya mana? Terus tambah lagi bukti, saya minta bukti forensik mana? Kemudian lokasinya kan di wilayah Cirebon kota mana ya. pembunuhan itu? Ya, masih. Dan duit itu insya Allah halal. Duit gaji, duit hasil keringat saya. Oke. Baik, Mas Susno, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita rehat sejenak kembali. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Kata PSP biasanya penuh, udah tinggal segini. Ini dia rekomendasi kuliner dan tempat nongkrong kekinian. Katanya sih sambelnya nggak terlalu pedas, nih bener gak nih nggak terlalu pedas, kita cobain. Fact, bener. Pokoknya rekomen banget deh. Saksikan 100% recommended, tayang Sabtu dan Minggu hanya di Nusantara TV. Akhiri hari Anda dengan sejumlah peristiwa yang terjadi sepanjang hari dan juga informasi hiburan dari dalam dan luar negeri. Pastikan Anda tidak melewatkan NTV Tonight. Saksikan NTV Tonight setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Nusantara TV, untuk Anda yang berada di Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, dan juga Barito Kuala, Anda bisa men-scan ulang siaran Nusantara TV di channel 45 UHF. Nusantara TV berkomitmen untuk terus menyajikan tayangan-tayangan yang inspiratif, bermutu, serta menghibur dan berkontribusi untuk membuat Indonesia lebih maju. Nusantara TV, sahabat kita. Saya Patricia Maupali. Anda menyaksikan NTV Today. Yang spesial dengan menggunakan topeng. Kira-kira seperti apa ya? Banjir dan longsor melanda Kabupaten Nreka. Peristiwa terbakarnya kapal membuat ABK kapal panik. Tren kasus demam berdarah dengki terus meningkat. NTV Today hanya di NTV. Saksikan NTV Today Senin sampai Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat. NTV Today hanya di Nusantara TV. Terima kasih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita dan saya sudah bersama kuasa hukum Sakatatal, Edwin Partogi Pasaribu. Bang Edwin, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih bersama kami. Kita juga sedang diskusi dengan Pak Susno Duwaji, Bang Edwin. Ya. Dan tadi sudah... Pak Edwin, selamat malam. Ya, baik. Saya mau minta sekali lagi, mungkin Anda setiap hari sudah mendengarkan pertanyaan yang sama gitu kan, soal keberadaan Sakatatal pada saat kejadian peristiwa. Bagaimana menjelaskan itu? Gampang saja. Penjelasan tentang Sakatatal di mana itu Sakatatal sampaikan juga ketika di persidangan. Ya. Bahwa dia sedang ke bengkel, sedang memperbaiki motor. Bahkan ketika di perjalanan ke bengkel itu, dia nyaris melewati flyover itu. Yang ketika itu keadaannya sudah ramai dan ada polisi. Dia pikir ada razia. Jadi dia putar balik. Nggak pakai helm. Jadi dia putar balik dari jalan yang lain. Iya, anak muda ya biasanya kalau nggak pakai helm pasti lihat dari jauh dan putar balik. Polisi jadi putar balik dari jalan yang lain. Begitu kemudian Sakatatal ketika malam. Iya. Keterangan itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Tapi karena adanya tanda petik intimidasi begitu. Oh iya. Siapapun kita kalau menghadapi penyiksaan
ya apapun kemauan keinginan dari si yang menyiksa tentu kita ikuti karena resiko ibu kita adalah mati, ya kan? Gitu loh. Ketika nggak ada pilihan hidup atau mati, ya mengikuti kemauan si penyiksa, ya Si penyiksa ini siapa mati. maksudnya? Ya kan dia ketika di Polres kota dia sudah mengalami penyiksaan. Sakatatal dan keterangan Aldi di persidangan PK bahwa Rudiana ikut penyiksa. Ibtu Rudiana juga ikut menyiksa. Ya. Gitu loh. Jadi termasuk juga ketika di Polda. Jadi bukan hanya di Polres kota, termasuk juga di Polda. Ya, siksaan yang berlanjut dan berkepanjangan ya sehingga membuat akhirnya Sakatatal seperti kita sudah sama-sama ikuti belakangan ini. Tapi ketika Sakatatal menyatakan tidak ada di situ, tentu ada di tempat lain. Nah, bagaimana meyakinkan hakim bahwa ia di tempat lain itu, Bang? Ya mudah. Sebenarnya kan juga keterangan saksi meringankan itu sudah dihadirkan ketika Sakatatal diadili dulu tahun 2016. Tetapi tidak dipertimbangkan. Kenapa menurut Anda tidak menjadi pertimbangan soal itu? Ya bukannya itu, kenapanya banyak. Ya, termasuk juga yang paling rasional, yang paling saintifik dari perkara ini adalah hasil visum dan forensik. Ya. Hasil visum dan forensik itu sejauh ini nggak ada masalah. Hasil visum dan forensik itu menjelaskan tidak ada luka senjata tajam, ya, lukanya trauma tumpul. Sekalipun orang bisa berdalih, orang dibunuh juga bisa dengan trauma tumpul, tidak harus tajam. Betul. Ya, kan, tapi jatuh kena trotoar juga tumpul kan? Ya kan. Kedua, ada juga penjelasan dokter yang ketika di persidangan. Kata dokternya begini, dokter forensiknya bilang, korban yang mengalami trauma tumpul itu biasa dialami oleh korban laka lantas di aspal yang mulus, gitu loh. Jadi dokternya juga bilang seperti itu. Jadi nggak ada dokternya bilang bahwa luka-luka ini akibat dari kekerasan, itu nggak ada, gitu loh. Dan ketika kami hadirkan dokter forensik di dalam persidangan PK Sakatatal, itu memang dokter menjelaskan. Saya tanyakan, ada nggak perbedaan antara luka yang dialami orang karena kecelakaan lalu lintas dengan luka yang dialami orang karena penganiayaan? Ternyata memang beda. Jadi kalau ada benda dipukulkan ke bagian tubuh kita, ya, benda itu dari luarnya, kulit luar kita, itu juga akan lebam, gitu loh. Selain misalnya akan mengakibatkan luka dalam, patah misalnya dengan kekuatannya. Tergantung kekuatan seperti apa yang membuatkan patah, gitu loh. Jadi ada lengannya Eki, lengan kanan itu mengalami 2 patahan, patahan di sini dan patahan di sini, atas dan bawah, gitu loh. Di atas ini kelihatan nggak ada lebamnya, gitu. Sementara di bawah ini ada gesekan, ada luka lecet, ya. Itu menunjukkan bahwa ini bukan karena peristiwa penganiayaan. Kecelakaan tunggal. Kecelakaan. Kalau soal tunggal penganiayaan kita nggak tahu. Ya kan? Tapi sekali lagi saya ingin meyakinkan kita semua, karena sepertinya kan statement Pak Susno juga sudah cukup terang benderang, tetapi kenapa kok sulit sekali untuk mengakui bahwa Sakatatal itu sebenarnya kata Anda tidak terlibat, karena tidak ada di lokasi pada saat peristiwa terjadi. Nah, membuktikannya bahwa dia berada di mana saat itu, siapa yang bisa melihatnya, menguatkannya? Iya, kan ada salah satunya Teguh. Teguh itu yang juga pada malam itu berkumpul di tempat pasren tuh, dan RT itu, yang anaknya bersama teman-teman 7 yang lainnya. Itu mengatakan bahwa Sakatatal tidak ada di sana. Ya, di mana? Ya, Sakatatal ada pada malam itu yang kita bilang, kita diceritakan oleh Sakatatal tadi saya sampaikan, dia berada di bengkel pada malam itu. Gitu loh. Yang di bengkel ada siapa aja? Keterangan tentang di bengkel itu yang tidak dipercaya oleh hakim. Masa di bengkel bukan malam-malam, gitu loh. Gitu. Kalau soal siapa saja saya nggak lupa detailnya. Tetapi saksi-saksi ada chat yang meringankan Sakatatal juga sudah pernah dihadirkan di persidangan dan tidak dipertimbangkan. Maksud saya, jangankan soal Sakatatal ada di mana. Ya. Tadi yang saya sampaikan, hasil visum forensik yang menyatakan itu bukan dari peristiwa penganiayaan saja, tidak dipertimbangkan kok oleh hakim. Tetap saja hakimnya dalam konstruksi menimbangnya itu menyatakan bahwa ada sabetan samurai, ada pemukulan segala macam. Sementara barang buktinya ada bambu, ada 3 batu, ada samurai, bersih, nggak ada darahnya. Nah, saya balik lagi ke soal bengkel tadi ini, Bang Edwin. Yang di bengkel itu selain Teguh ada siapa? Karena anaknya Pak Pasren kan
tidak dihadirkan di dalam sidang? Iya, tadi saya bilang Teguh itu bersama yang lainnya itu ada di rumah Pastren, ya kan, bersama anaknya ini namanya Kavi. Dia yang menyatakan bahwa Saka Tatal tidak ada di situ, gitu. Jadi kalau ini kan dikelompokkan bahwa mereka ini pelaku ini adalah mereka yang berkumpul di rumahnya Pastren pada malam itu. Sementara si Saka Tatal sendiri tidak ada di situ. Itu terungkap di sidang PK? Terungkap juga. Terungkap, ya? Artinya hakim mendengar dong ya? Ya sudah, tentu sudah dengar. Ya. Menurut Anda kenapa hakim masih memerlukan waktu? Hakim yang mana? Ya, sekarang? Iya. Ya karena ada mekanisme. Mekanismenya bahwa PN kemarin kan hanya memfasilitasi untuk menerima memori PK. Ya, bukan soal substansi hukumnya kan? Bukan, tapi karena itu kan ada substansi hukumnya, nanti putusannya ada di Mahkamah Agung. Iya. Jadi hakim Mahkamah Agung yang memutuskan. Jadi sifatnya pengadilan negeri Cirebon itu hanya sebagai panitia untuk menerima memori PK kami dan juga bukti-bukti yang kami ajukan. Ya, oke. Kita kalau sudah seperti ini tentunya harapannya cuma satu. Seperti Anda katakan dan Pak Susno juga tadi katakan kan. Tapi nggak mungkin kan hakim di Mahkamah Agung masuk angin kan? Saya rasa tidak. Oke, Pak Susno, komentar Anda Pak Susno setelah mendengar penjelasan dari Bang Edwin? Suaranya. Togi gitu. Dari setiap dia wawancara saya hormat. Secara ilmiah ya benar, secara hukumnya benar, jadi masih apalagi alasan. Dan kita ini kecelakaan lalu lintas sudah disidik oleh aparat yang dipercaya oleh Polres yang punya wilayah, yang punya kewenangan dan kekuasaan, yang diberikan undang-undang. Mau kita mentahkan, laporan polisi kecelakaannya masih dan tidak dicabut, dan Polres Kabupaten tidak pernah melimpahkan perkara ini ke Polda, tidak pernah melimpahkan perkara ini ke kota. Dan tidak pernah perkara ini dicabut oleh siapapun juga. Jadi sudah tuntas tas gitu. Iya. Pak Susno, sebagai seorang polisi, Pak Susno, Anda pasti punya alasan, dan alasan itu mendukung keyakinan Anda bahwa ini kecelakaan, begitu ya Pak Susno ya? Iya, sangat yakin. Saya ini pernah jadi kasat lantas, diajari sebagai serse, diajari kasat lantas, diajari juga forensik gitu. Tapi saya tidak boleh membuat keterangan ahli sebagai ahli forensik. Saya adalah penyidik. Tapi saya ngerti tanpa saya melihat itu aja udah jelas sekali itu kecelakaan lalu lintas. Jadi apa yang dilakukan oleh penyidik lantas polisi lalu lintas Polres Kabupaten Cirebon sudah benar. Nah, justru yang di Polres Kota Cirebon ini, yang TKP-nya nggak ada, peristiwanya nggak ada, gitu. Ya nggak akan ketemu-ketemu, gitu. Jadi nggak mungkin ya Pak Susno, kecelakaan motor tunggal, kemudian jatuh kena bambu begitu, di mana ada batu dekat bambu gitu ya Pak ya? Kena samurai. Kena samurai. Dan anehnya, karena kena samurai, tapi barang buktinya apa? Mandau gitu ya. Ya udah, jadi ini termasuk agak lucu gitu lah. Tapi fakta mau apa lagi gitu ya. Iya. Tapi Pak Susno, artinya bagus untuk pelajaran. Ya, Pak Susno, dari diskusi saya dengan Pak Susno, seringkali Anda mengatakan ini lucu, ini sebenarnya hayalan gitu. Tapi kenapa orang-orang yang sedang berperkara sekarang ini tidak memiliki perspektif yang sama dengan Pak Susno? Kenapa Pak? Salahnya di mana mereka ini Pak? Saya yakin mereka punya prospek yang sama, tapi ada yang mencari kebenaran, ada yang mencari pembenaran. Nggak ada siapapun juga kalau melihat ini, khusus Saka Tatal, tidak mungkinlah dia terlibat. Nah, saya bukan sembarang mengatakan tidak mungkin. Ya, siapa yang mengatakan ini pembunuhan dan Saka Tatal terlibat, ya saya kasih hadiah kan, silakan buktikan. Nah, jadi artinya saya ngomong ini bukan asal ada, karena apa? Ada yang komentari saya, oh Pak Susno dulu hakim, saya kan nggak dulu hakim, saya berpendapat. Kita di pengadilan PK kemarin bukan mendahului hakim, berpendapat, sudah berpendapat, masa nggak boleh berpendapat? Wah, ada lagi yang pernah, oh ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, seolah-olah ini kitab suci nggak boleh dibantah. Hukum acara saja. Hukum acara kita memberikan kesempatan untuk melawan terhadap putusan pengadilan itu. Apa perlawanannya? Kasasi. Bahasa halusnya banding, kasasi, PK, yang tak terbatas. PK cuma 10 kali aja boleh kok. Oh iya, iya. Dan PK tidak dibatasi oleh
oh ini sudah garasi, nanti nggak boleh PK, kan dia sudah ngaku. Nah ini kelompok-kelompok yang berpendapat lain gitu. Kalau kita mencari kebenaran material, mencari keadilan dan sebagainya, hukum tertinggi itu keadilan. Masa kita kalah dengan Profesor Dr. Omar Senwaji, belum zaman UHAP, masih zaman HIR, belum zaman PKPKan, belum zaman nupom-nupoman, dia berani mengeluarkan sengkon dan karta, nggak ada sidang-sidangan, langsung teken. Ini udah zaman sekian puluh tahun kemudian kok nggak berani. Ada kemunduran ya Pak Susno ya? Kalau hakim yang akan memutus nanti mendengarkan suara rakyat, saya hormat. Berarti kita sadar, kita maju gitu. Gitu. Baik, baik Pak Edwin. Baik. Saya izin sholat dulu sebentar. Baik, silakan Pak Susno. Ya, dan juga Pak Edwin, kita rehat sejenak ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.